senyampang dengan perkawinan. Tadi dikatakan oleh saya mengatakan bahwa perkawinan, undang-undang perkawinan itu menganut asas monogami relatif. Kalau menganut asas monogami relatif berarti diperbolehkan untuk melakukan poligami. Boleh ya Bu, boleh, nggak usah khawatir dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Ya, karena poligami itu tidak hanya ada di Indonesia, tapi banyak di negara-negara dunia memang yang beberapa negara itu ada memahami bahwa poligami itu satu orang laki-laki dengan banyak perempuan, lebih dari satu. Nah, syaratnya apa? Ada syarat alternatif dan kumulatif. Syarat alternatif itu di pasal 4 Undang-Undang Perkawinan. Mau poligami, syarat yang pertama, istri tidak dapat melakukan kewajibannya. Nah, kewajibannya istri itu apa? Silahkan dijabarkan dalam surat permohonan poligami. Kewajiban istri yang mana yang tidak bisa dilakukan, dijalankan? Kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Penyakitnya apa kok tidak dapat disembuhkan? Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Apa benar bahwa penyebab istri tidak hamil itu ada di pihak istri? Kan tidak selalu bahwa si perempuan itu yang tidak bisa hamil, bisa saja karena suaminya. Itu harus dibuktikan di pengadilan ketika si suami mengajukan kawin yang lebih dari satu. Sekali lagi, ini adalah poligami yang tercatat. Ya, berarti itu diakui negara ya Bu, diakui dengan berarti dia punya 2 pencatatan. Sekali lagi ya, ini adalah poligami tercatat. WASPA tidak membahas poligami di luar sana yang perkawinannya tidak mendapat persetujuan dari negara melalui pengadilan. Itu syarat alternatif. Syarat kumulatifnya apa? Yang pertama harus mendapatkan persetujuan dari istri-istrinya. Itu wajib, kumulatif. Makanya saya heran, ya orang sendiri-sendiri ya. Ada seorang perempuan yang sampai mengantarkan suaminya untuk nikah lagi. Berarti kan otomatis dia setuju. Dan begitu, oke setuju. Dan yang kedua, pengadilan meminta, kamu bisa menjamin enggak kebutuhan semua istri dan anak-anakmu? Bisa. Nah, kata bisa itu dibuktikan dengan penghasilan suami. Kalau crazy rich ya orang masalah. Orang kaya nggak masalah. Negara nggak akan tanya, pasti mampu. Tinggal mau atau tidak menikah lagi, kan gitu ya. Dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil. Adil itu relatif, teman-teman. Ada seorang perempuan yang dulu dia setuju dengan suaminya nikah lagi. Ya sudah, enggak setuju dia nikah. Ternyata dalam perjalanan hidup dia merasa suaminya tidak adil karena lebih ke istri mudanya. Karena merasa begitu, akhirnya si istri yang tadinya setuju, dia menggugat cerai suaminya. Disetujui pengadilan, kemudian rujuk lagi. Oh, kok enggak adil lagi, akhirnya cerai lagi. Karena memang butuh pengorbanan yang luar biasa. Menurut saya ya, karena saya adalah seorang perempuan. Nah, ada syarat kumulatif dikatakan adalah suami itu mampu secara finansial. Kemampuan suami diukur dari mana? Gajinya. Kalau dia bekerja dengan instansi lain, punya perusahaan misalnya. Kalau dia PNS, tidak boleh. Yang saya tahu itu kalau Anda menemukan aturan PNS boleh menikah lebih dari satu, ya silahkan kita diskusi di sini.
Ya, nggak boleh. Ini yang tercatat ya, teman-teman, yang izin ke pengadilan ya. Di luar sana banyak PNS yang kemudian beristri lebih dari satu. Kok tidak apa-apa, Bu? Karena mereka itu perkawinannya tidak dilaporkan. Tapi nanti kalau ketahuan, bisa gajinya, tunjangannya dia dicabut. Karena tidak diberikan kepada yang berhak. Yang berhak siapa? Ya istri sahnya. Karena dalam aturan nggak boleh seorang pegawai negeri sipil itu menikah dengan lebih dari satu perempuan. Kan pegawai negeri standar gajinya sama. 3A minimal berapa? 3B golongan 2, golongan 1, 2, 3, 4. Itu kan standarnya seluruh Indonesia sama. Yang membedakan hanya tunjangan kan. Tapi yang dilihat itu adalah gajinya. Gajinya per bulan 10 juta, misal. Terus punya hutang di bank, dipotong dan sebagainya. Sisa gaji hanya 5 juta. 5 juta mampu menghidupi 2 istri dan 4 anak misalnya dalam sebulan. Nah, belum pajak. Ya, wah susah Bu, sekarang minyak goreng mahal. Nih, minyak satu ada komoditi satu yang mahal, lainnya mengikuti. Minyak goreng mahal, pasti habis ini mau puasa telur mahal, ayam mahal, lombok mahal, 5 juta cukup. Nah, itu pertimbangan hakim nanti. Ya, untuk menyetujui dia boleh kawin lagi atau tidak. Nah, dalam hukum Islam pun dikatakan bahwa Islam justru dalam KHI, Islam itu memperbolehkan. Tetapi Anda lihat dalam pasal 55 ayat 2 dan 3 KHI, kompilasi hukum Islam, harus berlaku adil. Jika tidak, maka dilarang. Lah, adil itu yang berat menurut hukum Islam. Dia perbolehkan, tapi satu syaratnya, adil. Nah, ketika semua syarat sudah terpenuhi semua, ini tadi saya mengulang syarat kumulatif dan alternatif ya. Saya tidak usah menjelaskan lagi, saya skip. Sudah semua, kemudian suami harus mengajukan permohonan tertulis. Disertai alasan-alasan kenapa mau menikah lagi. Istri tidak bisa kewajibannya. Kewajiban istri apa? Harus diuraikan di situ dengan jelas sehingga hakim memberikan persetujuan. Ya. Nah, kalau sudah ya, hakim itu harus memeriksa 30 hari setelah surat masuk maksimal. Ya. Pemeriksaannya gimana? Alasan kenapa mau berpoligami, kemudian namanya hakim itu kan ada persidangan, mendengar saksi-saksi. Yang pertama dipanggil adalah istrinya. Karena syarat kumulatif yang pertama adalah harus mendapat persetujuan dari istrinya. Nah, kalau istrinya setuju, penghasilannya oke, berarti dia bisa menjamin kebutuhan anak dan istri-istrinya. Dia wajib untuk berlaku adil terhadap anak dan istri-istrinya. Nah, itu berarti pengadilan memberikan putusan setelah melihat persidangan dan proses semuanya. Nah, kira-kira kalau dari syarat ini, poligami itu